Daulah Buwayhi. Buwayhi berasal dari nama seorang laki-laki yang bernama Abu Syuja yang hidup di negeri Dailim atau negeri yang terletak di barat daya Laut Kaspia. Sistem pemerintahan Buwayhi. Pemerintahan dinasti Buwayhi didasarkan kekeluargaan. Sistem pemerintahannya tidak independen dan jabatan penguasa dinasti Buwayhi hanya sebatas gubernur. Perkembangan dinasti Buwayhi berkat kekompakan dari 3 bersaudara yaitu Ali, Hasan, dan Ahmad atau anak dari Buwayhi atau Abu Syuja. Hingga pada tahun 945 Masehi, orang-orang Buwayhi menguasai seluruh Persia, Irak, dan Rai. Yang selanjutnya yaitu Daulah Saljuk. Dinasti Saljuk merupakan kelompok bangsa Turki yang berasal dari suku Hus, terletak di kawasan utara Laut Kaspia dan Laut Aral. Memeluk agama Islam pada abad ke-4 Hijriah atau 10 Masehi. Dinasti Samaniyah dikalahkan pada saat terjadinya persaingan politik antara dinasti Samaniyah dengan dinasti Khoniyah. Saljuk menyatakan memerdekakan diri. Pada saat dinasti Saljuk dipimpin oleh Tughraul, ia berhasil mengalahkan dan merebut banyak kekuasaan, yaitu Khurasan, Marwah, Naisabur, Jurjan, Tabaristan, Khwarizm, Rai, dan Isham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Daulah Fatimiyah. Ketiga itu ada Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah ini diberi nama Fatimiyah dikarenakan dibangsakan kepada Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab mereka mengaku keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ali dan Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pembentukan Daulah Fatimiyah itu pada menjelang akhir abad ke-10. Kondisi Abbasiyah, Daulah Abbasiyah itu mulai melemah dikarenakan daerah yang dikuasainya itu terlalu luas, jadi tidak bisa dikondisikan lagi, sehingga membuat daulah-daulah kecil termasuk Daulah Fatimiyah itu mau membebaskan diri dari pemerintahan pusat, terutama gubernur dan khalifah yang sudah memiliki tentara sendiri itu mau memiliki daerah sendiri, kekuasaan sendiri. Masa kemajuan Daulah Fatimiyah. Kejayaan pemerintah dan perkembangan ilmu pengetahuan berada di bawah 3 khalifah, yaitu yang pertama Al-Mu'izz li-Dzikrillah pada tahun 953 sampai 975 Masehi. Yang kedua itu ada Al-Aziz Billah pada tahun 975 sampai 996 Masehi. Yang ketiga itu ada Al-Hakim bi Amrillah pada tahun 966 sampai 1021 Masehi. Kemajuan ilmu pengetahuan ini didukung oleh kemajuan ekonomi. Daulah Fatimiyah itu menggali pemasukan dari berbagai bidang. Adapun pemasukan dari berbagai bidang yaitu diantaranya itu yang pertama itu pajak. Mesir itu dikenal dengan negara yang kaya akan hasil pertaniannya. Tanah lembah di dekat Sungai Nil itu sangat subur. Jadi pajak dari hasil pertanian itu
menjadi sumber pemasukan negara. Yang kedua itu al-jawali atau jizyah. Al-jawali atau jizyah ini adalah pemungutan yang diwajibkan kepada orang-orang kafir zimmi yang tinggal di wilayah Islam yang merdeka dan lagi balik, tetapi tidak wajib untuk anak-anak dan wanita. Jadi yang wajib itu lelaki kafir, orang-orang kafir zimmi. Yang ketiga itu ada al-maksur, al-makus, yaitu pajak bea cukai yang diwajibkan pada industri-industri. Ada dua yang diterapkan. Yang pertama itu pemungutan dari barang-barang dari luar negeri yang dijual di kota-kota Mesir. Yang kedua itu bea cukai yang diwajibkan pada industri dan perdagangan yang berada di wilayah Mesir. Masa kemunduran Daulah Fatimiyah itu berada di bawah 6 khalifah. Yang pertama itu Al-Zafir pada 1021 sampai 1036 Masehi. Yang kedua Al-Mustansir pada tahun 1035 sampai 1094 Masehi. Yang ketiga ada Al-Mustali pada tahun 1094 sampai 1101 Masehi. Yang keempat ada Al-Amir pada 1101 sampai 1130 Masehi. Yang kelima ada Al-Hafiz yang pada tahun 1130 sampai 1149. Yang ke-6 ada Al-Zafir pada tahun 1149 sampai 1154 Masehi. Selanjutnya ada Al-Faiz pada tahun 1154 sampai 1160 Masehi. Yang terakhir ada Al-Adid dari 1160 sampai 1171 Masehi. Di sini itu kemundurannya itu dikarenakan yang pertama itu para penduduk Daulah Fatimiyah itu dipaksa untuk mengikuti faham Syiah Ismailiyah, dan seluruh pegawai itu diwajibkan memeluk mazhab Syiah Ismailiyah, dan mereka menyebarkan dan mempropaganda mazhab Syiah Ismailiyah. Bahkan mereka mencaci para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan bahkan Khalifah Hakim bil Amrillah memerintahkan supaya melukis cacian kepada para sahabat di masjid, di pasar, dan di jalan-jalan. Karena tindakan Khalifah Hakim ini menimbulkan kemarahan dari rakyat Sunni, di mana rakyat Sunni ini adalah mayoritas yang tinggal di wilayah Daulah Fatimiyah.
kehancuran Daulah Fatimiyah itu juga dikarenakan setelah kasus Khalifah Al-Hakim tersebut. Para khalifah yang setelah Al-Hakim tersebut itu mereka tenggelam dalam kemewahan. Jadi mereka tinggal di istana-istana Kairo, dan pemerintahan mereka serahkan kepada Perdana Menteri. Perdana Menterinya pun merongrong. Jadi mereka mengangkat dirinya menjadi Perdana Menteri itu mengangkat dirinya menjadi penguasa sebenarnya, dan sedangkan khalifah itu menjadi pemain di tangan mereka. Dan juga ada faktor dari luar, yaitu mereka mengancam rakyat untuk menganut paham Syiah yang menjadi madhab mereka. Maka Gubernur Iskandar Ibnu Al-Silar menyerbu Kairo yang pada saat itu menteri dijabat oleh Najamuddin Ibnu Misal. Terjadi bentrok di peperangan di antara dua pasukan tersebut. Dan yang menjadi faktor mempercepat kehancuran dinasti Fatimiyah yaitu perang salib pada saat Daulah Fatimiyah lemah pada saat itu tadi diserang. Orang salib ingin menguasai Mesir. Mereka hendak menyerbu Mesir pada saat memuncak konflik antara Daulah Fatimiyah dan rakyat Mesir. Begitulah kehancuran Daulah Fatimiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalatul Mawana, NIM T20197120. Di sini saya akan menjelaskan tentang Daulah Mamluk. Sejarah Daulah Mamluk. Jika mengkaji sejarah Islam, dikenal ada dua dinasti Mamluk, yaitu di Mesir dan di India. Terbentuknya dinasti Mamluk tidak dapat dipisahkan dari dinasti Ayyubiyah. Mereka pada mulanya adalah orang-orang yang ditawan dan dijadikan budak oleh penguasa dinasti Ayyubiyah. Mereka ditempatkan di barak-barak militer Pulau Raudah di Sungai Nil untuk dilatih dan dididik secara baik. Karena itu, mereka disebut Mamluk al-Bahri. Di tempat tersebut, mereka diajari membaca, menulis, pengetahuan agama, dan yang terpenting adalah pengetahuan militer. Pada saat terjadi perebutan kekuasaan antara Malik As-Saleh dan Malik Al-Kamil, dinasti Ayyubiyah terpecah menjadi dua kubu, antara pendukung Malik As-Saleh dan pendukung Malik Al-Kamil. Para tentara yang berasal dari suku Kurdi memihak pada Malik Al-Kamil, sementara para budak-budak mendukung Malik As-Saleh. Kemenangan berpihak pada Malik As-Saleh yang berkuasa dari tahun 1240 sampai 1249. Prestasi pada budak-budak ini kemudian mereka dijadikan pengawal, dan bahkan kemudian mereka diberikan hak-hak istimewa dalam karir ketentaraan maupun dalam imbalan-imbalan material. Malik As-Saleh pun memberikan perhatian ekstra kepada kaum Mamluk Bahriyah, sehingga banyak di antara mereka ditempatkan pada kelompok-kelompok elit yang terpisah dari masyarakat atau kelompok militer lainnya. Sultan Malik As-Saleh wafat bertepatan pada saat pasukannya sedang disibukkan dengan peran melawan pasukan salib di bawah pimpinan Louis IX dari Jerman. Istri Malik As-Saleh yang bernama Sajarah Ad-Dur, berasal dari budak, menyembunyikan kabar kematiannya dan mengambil alih pemerintahan. Sajarah Ad-Dur memanggil Turansyah, putra Malik As-Saleh, untuk memegang kekuasaan. Turansyah pun menjadi sultan, dan pada masanya dia berhasil mengalahkan orang-orang salib atas bantuan tentara-tentara Mamluk pada tahun 648 Hijriah atau 1250 Masehi. Karena persoalan politik, Sajarah Ad-Dur kemudian membunuh Turansyah. Pembunuhan ini kemudian mungkin disebabkan oleh provokasi dari tentara Mamluk, karena belakangan Turansyah kurang memberi perhatian kepada tentara-tentara Mamluk dan lebih berpihak kepada tentara-tentara Kurdi. Kekuasaan pun kemudian diambil alih oleh Sajarah Ad-Dur
Pemerintahan Syajar ad-Dur dan insiden pembunuhan Turansyah memicu reaksi yang luar biasa dari dinasti Abbasiyah di Baghdad. Bahkan kemudian dinasti Abbasiyah menawarkan seorang pemimpin laki-laki dari Baghdad jika dinasti Ayyubiyah tidak memiliki pemimpin seorang laki-laki. Nah, untuk menyikapi kondisi yang genting ini, Syajar ad-Dur mengambil tindakan dengan segera menikah dengan salah seorang yang terpandang dari kalangan Mamluk, yaitu Izzuddin Aibak, dan menyerahkan tampuk pemerintahan kepada suaminya. Peralihan kekuasaan ke tangan Izzuddin Aibak menandakan awal pemerintahan dinasti Mamlukiyah. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan dinasti Ayyubi di Mesir, sehingga dinasti Mamluk mulai memerintah di sana dengan diawali naik tahtanya Izzuddin Aibak dan bergelar Al-Malik Al-Mu'iz. Mereka lah yang membebaskan Mesir dan Syria dari pasukan Salib, juga membendung serangan-serangan kaum Mongol di bawah pimpinan Hulagukan dan Timur Leng, sehingga Mesir terlepas dari penghancuran seperti yang terjadi di dunia Islam lainnya. Selanjutnya yaitu pembagian Daulah Mamluk. Pembagian Daulah Mamluk itu ada dua, yaitu Daulah Mamluk Bahri dan Daulah Mamluk Burji. Yang pertama yaitu Daulah Mamluk Bahri. Pada tahun 648 Hijriah atau 1250 Masehi, di Mesir berdiri Kesultanan Mamluk. Para budak tersebut berasal dari suku Kipchak, Rusia Selatan, yang berdarah campuran antara Mongol dan Turki, yang dibeli oleh Sultan Malikus Saleh Najmuddin Ayyub dari dinasti Ayyubi. Di Mesir, mereka ditempatkan di pulau kecil Raudah yang terletak di delta Sungai Nil. Oleh karena itu, mereka disebut Al-Mamalik Al-Bahriyah atau Mamluk Bahri atau Mamluk Laut. Di tempat tersebut, mereka dididik dan dilatih kemiliteran. Lama-kelamaan, mereka dijadikan pengawal sultan. Karir mereka pun naik menjadi pasukan pengawal. Bahkan di antara mereka ada yang diangkat sebagai komandan pasukan kesultanan. Dengan posisi mereka yang semakin penting, kalangan Mamluk mulai memiliki peran yang sangat strategis. Akhirnya mereka diangkat menjadi amir, bahkan menjadi sultan. Para sultan yang menjadi pemimpin Kesultanan Mamluk pada periode inilah yang kemudian disebut periode Mamluk Bahri. Pada tahun 791 Hijriah atau 1389 Masehi terjadi pemberontakan terhadap Barkuk yang dilakukan oleh Amir Malatya dari Aleppo. Malatya berhasil menangkapnya dan mengambil tahta kesultanannya, kemudian diserahkan kepada Salahuddin Haji. Hanya saja para pendukung Barkuk dapat membebaskannya dan merebut kembali tahta kesultanan. Kekuasaan Sultan Haji pun dilucuti. Barkuk kembali menjadi sultan dinasti Mamluk. Sejak saat itu, kekuasaan Mamluk Bahri telah berakhir dan diganti oleh Mamluk Burji. Yang kedua yaitu dinasti Mamluk Burji. Mamluk Burji atau dikenal dengan Mamalik Jarakisha adalah kaum Mamluk yang didatangkan oleh Sultan Qalawun yang ditempatkan di benteng-benteng yang bernama Buruj. Oleh karena itu, dari kata ini mereka disebut Mamluk Burji. Pada awalnya Mamluk Burji didatangkan untuk menjadi pengawal keluarga sultan, khususnya keturunan Sultan Qalawun. Selanjutnya mereka memperoleh kekuasaan yang besar seperti halnya Saifuddin Lahir Barkuk, seorang panglima perang haji yang saat diangkat sebagai sultan masih kecil. Oleh karena itu, saat Haji diangkat sebagai sultan yang menjalankan roda pemerintahannya atau panglima perang di Burkuk, sejak saat itu Burkuk dianggap sebagai tokoh kaum Mamluk Burji yang mempunyai kedudukan yang sangat penting. Sejak tahun 784 Hijriah atau 1382 Masehi, saat Barkuk menjalankan roda pemerintahan atas nama Sultan Haji, pada saat itu peran Barkuk hanyalah sekedar sebagai wali atau panglima perang Sultan Haji yang masih kecil, sehingga kekuasaan yang dipegangnya bukanlah kekuasaan yang sesungguhnya. Pada tahun 791 Hijriah atau tahun 1389 Masehi, Barkuk betul-betul menjadi sultan. Kekuasaannya benar-benar telah kuat. Dengan demikian, sejak saat itu Mamluk Burji menjadi pemegang kekuasaan di dinasti Mamluk. Meninggalnya Sultan Ashraf ternyata menjadi babak akhir dari dinasti Mamluk Burji pada khususnya.
dan dinasti Mamluk di Mesir pada umumnya. Pada tahun 922 Hijriah atau 1517 Masehi, dinasti Mamluk di Mesir runtuh dan wilayah Mesir dan sekitarnya jatuh ke tangan dinasti Turki Utsmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Salim I. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.